Bang Billy di hari kedua ini kita selalu menemani keluarga seperti apa Bang Billy? Ya, pertama-tama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmat Allah. Ya bisa dibilang kakak lah, saudara, teman, sahabat, itu biasa kita kenal Mpo Alpa. Beliau sosok orang yang friendly, humble, terus menyenangkan, baik. Dia itu orang yang sama siapapun dari golongan apapun masuk gitu loh. Jadi gue merasa ketika bilang sosok orang yang benar-benar care, tulus, baik, merasa sangat amat sedih gitu sih teman. Ya, akan terus tetap datang mesti Bang Billy kayak sampai 7 hari tetap akan terus. Insya Allah kalau misalkan memang nggak ada halangan kayak hari ini, kalau bisa sempetin waktu, ya paling kita ngasih kadonya buat Mpo Alpa ya cukup doa lah, doa dari teman-teman, sahabat. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, saya berharap mewakili keluarga besar dari almarhumah Mpo Alpa, cuma satu kado yang terindah buat orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, yaitu doa sih sebenarnya teman-teman. Itu aja. Bang Billy dan menjadi garda terdepan nih untuk keluarga Mpo Alpa seperti apa Bang Billy? Gini, kalau kita urut dari bahasanya silsilah ya, Mpo Alpa ini orang yang sangat gampang akrab gitu. Pertama kali ketemu sama Mpo Alpa di salah satu televisi, kemudian sampai akhirnya kita ngobrol seru-seruan, terus sering main ke rumah ya dong ya, sampai jam 2 pagi, jam 3 sekedar curhat Mpo Alpa. Kemudian ya terus berjalan, ya akhirnya kita chemistry dapet, terus juga udah beranggapan Mpo Alpa kalau ketemu gue tuh kita udah kayak adik kakak lah gitu. Dan ya gimana ya, pokoknya nggak bisa dilupakan sosok Mpo di mata gue, yang benar-benar orang yang sangat amat baik gitu. Dan makanya kalau bisa dibilang garda terdepan, ya kalau misalkan memang gue bisa melakukan apa yang bisa gue lakukan selagi hal positif, ya gue lakukan gitu sih teman-teman. Apalagi pokoknya yang tadi sempat gue singgung, nggak cuma gue sih sebenarnya, sama teman-teman lainnya juga orang yang sangat tulus, kalau kalian bisa lihat gitu. Gitu sih teman-teman. Sempat komunikasi Bang Billy Musa dengan almarhum ketika sakit dengan abang mungkin 1 minggu lalu kalau nggak salah, sebelum Mpo Alpa meninggal. Jadi Mpo Alpa WhatsApp gitu, abang lagi di parkiran SPP. Gue tuh nggak tahu tuh SPP itu apa. Gue bilang gue lagi nggak di parkiran gitu. Enggak, oh mungkin Idung salah lihat. Mungkin Idung lihat gue di parkiran, bilang kali yang Mpo Alpa gitu nggak sih Idung? Orang. Hah? Security. Oh security. Iya, jadi gimana ceritanya? Iya, sakanya nengokin. Bang Billy lagi nengokin tuh ke atas. Bang Billy nengokin tuh ngomong kayak gitu. Bang Billy udah di sini. Lo aja nggak ngasih tahu gua Mpo Alpa sakit. Ya intinya gitulah teman-teman. Gua sedikit sedih lah Mpo Alpa sakit di rumah sakit. Gua nggak tahu sama sekali. Kalau gue tahu pastinya gue jengukin. Nah mungkin itu bukan pertanda ya, apa supaya mungkin gue jengukin, tapi kondisi gue nggak tahu kalau dirawat gitu. Mungkin memang sosok Mpo Alpa orang yang nggak pengen orang banyak tahu tentang kondisi dia. Dia kan memang orang yang tegar gitu, orang yang sangat kuat gitu. Dia nggak pernah mau cerita sama siapapun. Kalau setahu gue ya, bayangin gue aja nggak tahu kalau Mpo Alpa dirawat. Gue tahu kalau Mpo Alpa itu lagi sakit, gue tahu gitu. Tapi pas dirawat gue nggak tahu sama sekali. Pokoknya 1 minggu sebelum Mpo meninggal kita semua, Mpo sempat WhatsApp gitu, Bang Billy di parkiran SPP. Enggak po, nggak lagi di parkiran gitu. Oh soalnya si Idung ngeliat Bang Billy kata gitu. Oh ternyata Mpo waktu itu lagi di rumah sakit setelah
cerita-cerita sama Idung gitu, sama Anwar. Kemarin juga ikut turut mengantarkan sampai ke dalam liang lahat, mungkin seperti apa nih Bang Billy? Iya, karena kondisi suaminya nggak bisa, lagi shock banget, lagi lemes banget, dan juga Bang Idung juga udah lemes lah, udah pingsan gitu. Jadi ya ada keinginan juga dari Billy pribadi ingin mengantarkan dia tempat peristirahatan terakhirnya Po Alpa gitu sih. Tapi ada nggak sih mungkin pesan atau cita-cita yang belum tersampaikan mungkin ke Bang Billy? Kayak pernah cerita, empuk pengen ini nih Bang Billy, aku pengen ini nih, ada kayak gitu sih. Waktu curhat ya, ini sedikit bocoran. Waktu curhat tuh Alpa tuh sampai nangis, dia tuh pengen, dia nggak tahu cinta banget sama Idung nih. Gue bingung tuh, dia tuh cinta banget. Anak suaminya Bang. Iya deh, dia cinta banget sama Idung, sama anak-anaknya pastilah cinta banget. Kalau sama anak-anaknya wajar lah cinta banget, tapi dia sama Idung cinta banget. Gue nggak tahu, dia sempat cerita, gue udah nggak mau ninggalin Idung gue mati, gue sama Idung, sama anak-anak gue nyari duit buat keluarga gue. Pokoknya buat kita sehat-sehat Bang Billy, dia kayak gitu. Pokoknya banyak lah cerita yang diceritakan sama Po Alpa, salah satunya itu. Dia tuh pengen ngebahagiain keluarga, dia pengen jadi orang yang sukses lagi, jadi orang yang lebih baik lagi, gitu aja sih. Mungkin doanya buat Po Alpa dan keluarga yang ditinggalkan seperti apa nih? Yang pertama adalah yang ingin gue sampaikan, gue berharap buat Bang Idung harus tegar, harus semangat jalanin hidup. Buat orang-orang yang menyayangi Empo, keluarga, orang-orang terdekat, harus sabar, harus semangat. Dan buat Empo, semoga Empo ditempatkan di tempat yang paling indah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Empo bahagia, mudah-mudahan ya Allah, dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja, mohon maaf buat teman-teman, tolong dimaafkan kalau ada salah-salah ya. Hidung Berbahasa. iya, karena kan memang tujuan Po tuh niatnya bercanda, nggak ada niat apa-apa gitu sih. Kalau misalkan bercandanya kurang berkenan gitu sih teman-teman. Dan saya pribadi sekali lagi ya turut berbelasungkawa. Oke. Makasih teman-teman. Makasih Bang Billy, Mas Haji, makasih. Iya. Iya.